Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koko Samudra, saya domisili di Jogja. Dalam kesempatan ini saya ingin sharing sedikit mengapa kok kita sebenarnya butuh untuk belajar fisika. Saya akan mencoba untuk membuka podcast saya ini dengan sebuah hadis. Ya, saya nggak hafal redaksinya, tapi hadis ini masyhur karena dia tercatat ya, tertulis dalam banyak buku-buku hadis. Yang pertama dalam Sahih Bukhari, yaitu kitab hadis yang paling sahih atau terpercaya atau memiliki otoritas keterpercayaan paling tinggi, dan juga tercantum dalam hadis Arba'in atau 40 hadis karya Imam Nawawi. Semuanya bergantung pada niat. Nah, lalu apa niat kita belajar fisika kan gitu? Untuk apa sebenarnya? Bagi saya belajar fisika itu tentu saja yang pertama dari sisi akhirat dulu. Ya, di situ kita bisa mengenal Allah. Kita melihat kekuasaan Allah itu dari ayat-ayat yang tersebar. Dari ayat-ayat yang tersebar di alam semesta ini. Sebenarnya macam-macam ayat-ayatnya Allah itu. Namun bagi saya bagi indra atau yang paling kasar. Karena kalau misalkan itu ya fisika, alam material, justru itu yang paling gampang, bukan yang paling susah. Yang lebih susah malah yang batin, yang rasa, yang sastra itu lebih susah. Kalau fisika itu indera kita bisa untuk mengalami. Nah, untuk itulah kita perlu belajar namanya fisika. Lalu yang lain adalah dari segi ekonomi, dari segi duniawi. Salah satunya adalah fisika itu bisa untuk dasar untuk banyak sekali cakupannya ilmu teknik ya, kecuali mungkin ilmu informatika karena lebih condong ke matematikanya. Sebenarnya kalau misalnya fisika itu secara ekonomi itu bagus gitu ya, bisa untuk karena hampir semua ilmu teknik elektro, teknik mesin, teknik tambang dan banyak teknik itu menggunakan konsep-konsep fisika. Nah, terus apakah dunia ya? Terus saja nanti kalau misalkan dunianya kecekel, tanda kutip, sebenarnya kan dunia ini juga bisa berpotensi menjadi akhirat kalau misalkan kita sebagai seorang yang baik, seorang yang muslim, kuat secara ekonomi, atau ekonomi kita lalu kita gunakan untuk hal yang baik, ya tentu saja itu nanti ujung-ujungnya adalah akhirat juga. Nah, itulah saya pikir mengapa kok ya saya punya kegelisahan, karena saat ini orang-orang cenderung untuk menyepelekan ilmu fisika. Ya sebenarnya itu tergantung. Saya sendiri paham bahwa ilmu fisika itu tidak seseksi zaman-zaman yang dulu. Saya harus mengakui bahwa ilmu matematika lah yang sekarang menjadi bintang. Karena ilmu matematika sebagai dasar untuk ilmu komputer, komputasi, dan teknik informatika, yang mana menjanjikan ya memang itu masanya seperti itu. Itu dulu, semoga bisa menjadi awalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.